Oke, Kak Azizah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Kak Azizah. Ini aku praktekkan simulasikan untuk penggunaan aplikasi kasir. Jadi nanti penggunaannya tetap dapat dua ya sistemnya. Dashboard yang berbasis website sama nanti di aplikasi kasirnya nih gitu. Ini tampilannya sudah aku ubah menjadi tampilan saat di handphone ya. Ini aku menggunakan tablet tapi cara penggunaan udah secara tampilan udah aku ubah menjadi handphone gitu ya. Jadi nanti untuk di awal, masuk di aplikasi Majonya, pilih karyawan, nanti kakak bisa tambahkan sendiri untuk akses dan juga pinnya ya, begitu. Nah, terus kemudian secara tampilan nanti ada beberapa tampilan sebetulnya. Ada yang pakai foto seperti ini, gitu ya. Ada yang memang modenya itu SKU yang tidak menggunakan foto, gitu. Terus kemudian ada yang meja, gitu ya. Terus kemudian ada juga yang modenya jasa, gitu ya, gitu. Ini aku loginnya di paket yang starter basic ya, gitu. Nah, ini kalaupun nanti produknya banyak bisa pencarian ya di sini. Ini aku karena akun demo Kak, jadi izin aku isinya banyak macam-macam, ada onde-onde segala. Gitu. Tinggal pencarian itu aja. Nah, terus kemudian cara penggunaan pun cukup mudah. Di bagian sebelah kiri bawah ini yang 3 titik. Ini untuk kalau ada promo-promo yang berjalan. Terus kemudian di sebelahnya ada button pelanggan. Ini untuk ngedata pelanggan ya. Kalau misalkan ada pelanggan yang udah pernah datang atau mungkin mau data pelanggan baru gitu ya. Nah, ini data pelanggan yang bisa diisi nantinya. Gitu, dan akan tersimpan. Gitu. Terus kemudian ada jenis order juga gitu. Terus kemudian ada daftar order. Ini orderan yang tersimpan. Jadi kalau misalnya kalau motor kan biasanya dibayarin nanti ya gitu pas sudah selesai gitu ya. Ya nanti tinggal dimasukin dulu aja orderannya mau apa aja nih gitu, dipilih. Terus kalau memang misalnya bayarnya mau nanti gitu ya. Nah, pilih di bagian bawah untuk proses order tapi disimpan order gitu. Jadi nanti masuk ke bagian daftar order nih, akan tersimpan di sini gitu. Sebanyak mungkin. Kalaupun misalnya ada yang pending gitu ya, misalkan ada yang ditinggal nih, bayarnya nanti sore gitu ya. Atau mungkin ada yang kelupaan untuk diselesaikan. Nah, itu tetap akan menggantung ya. Gitu. Biarpun udah hari yang lewat, nanti tinggal diatur aja filternya nih, Kak. Gitu. Periodenya mau ngecek yang kemarin ada yang ketinggalan nggak, belum dibayarkan kayak gitu bisa dari sini. Gitu. Tapi kalau bayar langsung, dia tinggal pilih aja produknya, terus kemudian pilih produk, terus pilih opsi pembayaran. Nah, nanti pembayarannya ini ada berbagai macam nih. Kalau tunai langsung hitung secara kembaliannya juga. Kalau QRIS juga sudah bisa, kakak pakai QRIS sendiri di sana misalnya silahkan. Atau mau pakai metode non tunai juga bisa. Gitu. Jadi kalau ada transfer misalnya langsung ke rekening kakak, nah itu masuknya nanti ke non tunai. Gitu. Nah, kalau proses bayar dia akan langsung selesai. Terus nanti struknya bisa dicetak nih ke print. Nanti di bagian sukses ini pengaturan printer juga ada dua, mau otomatis atau manual. Kalau manual kita harus klik nih cetak di bagian bawah. Tapi kalau misalkan pembayarannya kalau misalkan memang harus langsung kasih struknya bisa diatur otomatis. Jadi begitu tampilan sukses printer struknya langsung keluar gitu. Oke, terus kemudian kalau untuk penggunaan itu aja, kita untuk secara operasional nggak sesimpel mungkin kita buat ya, nggak banyak yang ribetin karena kita paham secara operasional pasti butuh cepat gitu. Nah di bagian pojok kiri atas nih yang ada garis 3 ya di samping tulisan kedai ini. Nah itu ketika diklik di sini ada untuk laporan-laporannya nih, ada laporan penjualan ya. Terus ada berapa transaksi dan total penjualannya. Terus kemudian ada laporan-laporan juga. Ini aku karena pakai Access Owner, jadi banyak nih laporan-laporannya, gitu ya. Ini ringkasan penjualan. Terus kemudian ada 10 laporan teratas, gitu untuk produk terlaris, laba kotor per produk, stoknya kalau ada, terus komisi, komisi transaksi dan juga jenis ordernya. Terus kemudian ada pembatalan. Ini kalau misalnya untuk void di satu basic belum ada. Terus untuk ini untuk kasir ya, ketika buka tutup kasir. Terus ada kas kasir juga. Ini bisa bantu untuk rekap kalau ada uang keluar atau uang masuk gitu ya. Karena tadi kita ada penjualan nih. Total penjualannya 63.750 untuk cashnya. 100 ribunya itu bayar gitu ya. Nah, pemasukan 100.000, total penjualan 63.750. Jadi pemasukan ini untuk modal awal karena tadi di awal Habibi masukin untuk uang kembalian gitu ya. Penjualannya ada 63.750. Nah, kalau ada pengeluaran mau pakai uang tunai bisa direkap di sini. Nah, beli sabun gitu ya. Nominalnya berapa gitu. Nah, ini bisa diupload juga fotonya ya. Gitu, foto stroke ataupun misalnya sabunnya udah ada di tempat gitu. Nah, itu dia akan mengurangi dari
nominal cashnya, total cash yang ada di kasir. Nah, yang tadinya 163.750 jadi berkurang 25.000 pengeluarannya. Jadi nanti ketika tutup kasir itu akan balance itu uang cash itu gitu. Jadi nggak akan ada kecurangan dari sisi karyawan juga gitu, lebih aman. Gitu. Terus kemudian ada pengaturan-pengaturan lainnya ini untuk atur secara stroke ya, tampilan mau apa aja, tampilan yang mau ditampilkan gitu. Ada reviewnya juga. Terus kemudian koneksiin perangkat atau printer bisa dari sini, perangkat, pilih tambah perangkat aja untuk printer kasir. Itu. Nah, terus juga di pengaturan kita ada mode sinkronisasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang diubah tapi kemudian yang diubah ini belum berubah nih di aplikasi kasirnya, dari dashboard udah diubah. Nah, berarti ada internetnya yang terkendala. Nah, itu lakukan sinkronisasi aja. Gitu. Itu sudah cepat juga kok, bisa ditinggal. Dia akan tetap proses berjalan. Gitu, Kak. Kalau untuk awal sebetulnya ini udah lebih dari cukup gitu ya. Nanti selama penggunaan pun nanti Kak Aziza ataupun tim dari Mentowos bisa informasi ya ke Habibi aja kalau ada yang mau ditanya-tanyain lagi. Seperti itu ya Kak ya. Terima kasih Kak, selamat siang.